Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 220141315, PG PAUD Kolaka Utara, Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan daya pikir anak melalui metode MASE di kelompok B, TK Aisyah Ummul Kalsum Watuliu. Alasan saya mengambil judul ini yaitu untuk menstimulasi kemampuan daya pikir anak TKB TK Aisyah Ummu Kalsum Watuliu. Jadi selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pada pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang biasa disebut dengan golden age. Pada masa ini stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk penguasaan tugas pengembangan. Oleh karena itu, pendidikan dan metode pembelajaran yang tepat pada anak usia dini akan menjadi pondasi keberhasilan pada masa yang kecerdasan yang ada pada anak usia dini memiliki manfaat yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan dirinya terhadap lingkungan dalam menyelesaikan berbagai masalah hidup, masalah yang dihadapinya. Kecerdasan merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan sesuai dalam kehidupan nyata. Melalui perkembangan kecerdasan, seseorang dapat menemukan jalan keluar atau solusi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam berupa jasa maupun benda. Pencapaian tujuan tersebut, maka semua komponen pendidikan harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari lembaga, sistem pendidikan, guru maupun anak. Disimpulkan bahwa secara umum menggunakan media pembelajaran sebagai salah satu media pembelajaran tersebut diharapkan mampu membangkitkan daya pikir anak, membantu keefektifan proses pembelajaran, menarik dan mengarah perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran, memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau yang diberikan. Pembelajaran yang menjadi lebih menarik, membawa kesegaran dan kreasi bagi pengalaman belajar siswa sehingga anak tidak bosan dan tidak bersikap pasif, serta dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, dan dengan menghadirkan gambaran objek yang sedang dipelajari. Jadi sekarang bagian B yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari makalah ini, yaitu dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah dengan metode bermain MASE dapat meningkatkan kemampuan daya pikir anak ke TKB Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Ya, dan tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan daya pola pikir anak kelompok B TK Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kabupaten Kolaka Utara. Manfaat penelitian, dengan adanya manfaat penelitian ini diharapkan bagi pendidik TK, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pemilihan metode pembelajaran dan berbagai bahan acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran TK.
pada TK. Yang selanjutnya, bagi peneliti ini merupakan kesempatan untuk melihat dan dari dekat sejauh mana manfaat penelitian MASE dalam meningkatkan kemampuan daya pikir anak kelompok B, TK, Aisyah, Umu Kalsum, Watuliu, Kecamatan Lasuswa. Ya, selanjutnya definisi operasional. Dalam rangka memberikan kemudahan untuk memahami substansi serta judul dalam penelitian ini. Maka penelitian memberikan pengertian setiap bagian dari judul dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab 3, daftar pustaka. Konsep daya pikir. Jadi konsep daya pikir dalam Kamus Bahasa Indonesia, daya adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan, sedangkan kata fikir memiliki arti cipta atau karya. Jadi daya pikir memiliki makna atau arti kekuatan serta cipta. Kalau kita membahas tentang daya pikir atau kekuatan daya cipta seseorang, pastilah kita harus memperhatikan apa yang akan dihasilkan melalui daya cipta dan karya seseorang. Namun, penelitian akan membahas tentang daya pikir dan daya cipta khusus anak TK. Telah kami ketahui tujuan pendidikan anak usia dini PAUD menurut peneliti adalah pendidikan yang ditunjukkan pada anak usia 5-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Daya pikir yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan anak atau kekuatan anak berekspresi atau berimajinasi dengan lingkungan serta teman sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Salah satu aspek perkembangan anak TK yang perlu dapat perhatian dari orang dewasa, khususnya dari pihak pendidik anak TK, yaitu perkembangan kognitif anak. Adapun tujuan pengembangan kognitif anak disarankan pada pengembangan kemampuan auditori, visual, taktil, kinestetik, aritmatik, dan geometrik. Ya, selanjutnya sasaran pendidikan TK. Sasaran TK adalah anak usia 4-6 tahun yang dikelompokkan berdasarkan usia, yaitu kelompok A untuk anak 4-5 tahun. Ya, kelompok B usia 5-6 tahun. Lama program belajar pada masing-masing kelompok adalah 1 tahun. Permasalahan utama di bidang pendidikan TK adalah masih banyaknya anak usia 4-6 tahun yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan di TK karena kurangnya sarana pendidikan, utamanya di pedesaan. Guru yang belum memiliki kualifikasi dan kedua, fungsi pendidikan TK. Menurut para ahli psikologi, lingkungan pemberian
Lingkungan pemberian peran yang sangat besar dalam pembentukan sikap, kepribadian dan pengembangan kemampuan anak dini. Lingkungan anak aktif melakukan proses belajar. Kemampuan anak dapat terus melalui belajar dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Pendidikan anak usia dini tidaklah sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar pada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan pengembangan otak. Pendidikan untuk usia dini hendaknya dapat diartikan secara luas yang mencangkup seluruh proses stimulasi psikologi dan tidak terbatas pada proses pembelajaran pada lembaga pendidikan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian. Penelitian ini telah dilakukan di kelompok B, TK Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Semester ganjil tahun pelajaran 2022 sampai 2023 dengan subjek penelitian sebanyak 22 orang anak dengan rincian 14 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. B. Faktor yang diselidiki. Ada 3 faktor yang diselidiki, yaitu siswa, guru, dan kegiatan pembelajaran. Faktor anak mengamati aktivitas anak di dalam kelompok yang mengikuti pembelajaran dalam meningkatkan daya pikir anak melalui anak TKB Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Kedua, faktor guru faktor guru ini mengamati dalam perhatian segala aktivitas guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan daya pikir anak kelompok B TK Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Faktor ketiga yaitu mengamati faktor kegiatan pembelajaran, yaitu mengamati proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan daya pikir anak kelompok B TK Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang disesuaikan dengan rancangan pembelajaran yang telah dipersiapkan. C. Prosedur penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan serta pelaksanaannya sebanyak 2 kali. Namun bila belum berhasil akan dilakukan dengan tahapan berikutnya. Dan setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan. Yang pertama itu tahap perencanaan, kedua tahap tindakan, yang ketiga observasi dan evaluasi, yang keempat refleksi secara rinci setiap tahapan kegiatan setiap tahapan kegiatan. Data dan teknik pengumpulan data. Ini bagian D. Sumber data penelitian diperoleh bagian D, data dan teknik pengumpulan data. Sumber data penelitian diperoleh dari guru dan anak didik kelompok B TK Aisyah Ummu Kalsum Watuliu, Kecamatan Lasusua. Selain itu juga bersumber dari hasil evaluasi
Hasil evaluasi oleh guru sebelum penelitian dilaksanakan berupa nilai peningkatan daya pikir anak, dokumen-dokumen tersebut eh, membantu menjelaskan tentang peningkatan daya pikir kelompok B TK Asia Ummu Kalsum Watuliu. Ya, jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif, kuantitatif, yakni menilai perolehan hasil peningkatan daya pikir anak melalui metode bermain mase. Bagian E, teknik analisis data. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif, baik deskriptif kuantitatif maupun deskriptif kuantitatif. Ya, bagian F, indikator kinerja. Hasil evaluasi dan penilaian yang telah disesuaikan tersebut dan hasil perhitungan kedua formulasi tersebut di atas. Selanjutnya F, indikator kinerja. Hasil evaluasi atau penelitian yang telah disesuaikan tersebut dan hasil perhitungan kedua formulasi tersebut di atas selanjutnya diberi makna secara kuantitatif berupa nilai peningkatan daya pikir melalui metode bermain mase dipresentasikan dan disesuaikan dengan indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.